Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Sehingga setelah Kinan berhasil menyempurnakan semuanya, tiba-tiba Naschen Seoulnya mengalami peningkatan. Dan hanya tinggal sedikit lagi untuk bisa membuatnya menerobos ke ranah selanjutnya. Namun di saat itu, Komandan Zhou memberitahu Kinan bahwa pangeran ketiga memanggil Kinan karena dirinya memiliki sebuah kesempatan untuk Kinan. Hal itu membuat Kinan kebingungan tentang kesempatan macam apa yang akan diberikan oleh pangeran ketiga. Singkat cerita, Kinan sudah bertemu dengan pangeran ketiga. Ketika bertemu lagi dengan Kinan, pangeran ketiga cukup terkejut karena kultivasi Kinan telah meningkat lagi. Kemudian pangeran ketiga memberikan banyak anggur yang enak untuk Kinan. Pangeran ketiga berkata, "Duan King, aku ingat kamu memiliki orang penting yang sangat menyukai anggur. Sekarang kamu bisa mengambil semua anggur sebanyak yang kamu inginkan." Kinan berterima kasih kepada pangeran ketiga. Dan terbayang jika Putri Miao Miao tahu bahwa dirinya memiliki anggur sebanyak ini, pasti Putri Miao Miao akan sangat senang. Kemudian pangeran ketiga memberikan sebuah token kepada Kinan dan menjelaskan, token ini adalah token untuk rumah emas. Setiap anggota keluarga kerajaan dari kerajaan Kingdom Ancien akan mendapatkan token ini sekali seumur hidup mereka. Dengan token ini kamu bisa masuk ke rumah emas selama 1 hari. Mengetahui bahwa token itu sangatlah berharga, Kinan pun menolaknya. Akan tetapi pangeran ketiga tetap ingin memberikan token itu kepada Kinan karena token ini tidak berguna di tangannya. Yang pada akhirnya Kinan pun menerima token tersebut. Kemudian pangeran mengirim seorang penjaga untuk membawa Kinan ke rumah emas. Tidak lama mereka berdua pun sudah sampai di depan rumah emas. Si penjaga itu menjelaskan bahwa rumah emas dibagi menjadi beberapa lantai dan setiap lantai memiliki keberuntungannya masing-masing. Tetapi untuk menemukan keberuntungan itu tergantung kepada nasib dan kemampuanmu. Terlihat saat ini ada seorang pria tua bersila di depan rumah emas. Si penjaga menjelaskan, "Duan King, itu adalah Penatua Kong. Jika kamu memberitahukan namamu dan juga token sebelumnya, maka kamu akan diizinkan masuk ke dalam rumah emas." Ketika melihat Penatua Kong, Kinan sedikit merasa bahwa aura Penatua Kong ini cukup familiar. Segera Kinan memperkenalkan dirinya dan juga memperlihatkan token miliknya. Penatua Kong bertanya, "Duan King, menurutmu kamu akan berakhir di lantai berapa?" Kinan menjawab, "Mungkin lantai 7. Hal itu membuat Penatua Kong tertawa karena dirinya tahu betul betapa sulitnya rumah emas ini. Bahkan top jenius di kerajaan Ancien Kingdom di Pengyun dia hanya mencapai lantai ke-5. Bahkan kaisar saat ini hanya bisa mencapai lantai ke-6 semenjak kerajaan Ancien Kingdom berdiri. Kecuali mantan kaisar sebelumnya, tidak ada orang yang pernah mencapai lantai 7 selama lebih dari 1000 tahun ini. Apakah kamu benar-benar yakin bisa mencapai lantai 7? Kinan menjawab, "Ya, mungkin saja keberuntunganku sedang bagus dan bisa mencapai lantai 7. Kemudian Penatua Kong kembali bertanya, "Kalau begitu, katakan tingkat berapa martial spiritmu?" Kinan menjawab bahwa martial spiritku adalah tingkat 6 kelas bumi. Mendengar tingkat martial spirit itu membuat Penatua Kong tidak bisa berkata-kata. Dia pun mempersilahkan Kinan untuk masuk. Namun ingat, kamu hanya bisa tinggal di sana selama waktu 1 hari dan kamu bisa mengambil 1 barang di dalam sana. Segera Kinan masuk ke dalam rumah emas. Dan setelah Kinan masuk, terlihat ternyata Penatua Kong itu sebenarnya adalah kaisar kerajaan Ancien Kingdom atau kerajaan Burning Heaven saat ini. Sang kaisar berkata, "Tidak kusangka Duan King itu ternyata hanya memiliki martial spirit kelas bumi tingkat 6. Akan tetapi tiba-tiba sang kaisar terkejut karena pada saat ini dirinya menyadari bahwa Kinan telah masuk ke lantai 6 hanya dalam waktu yang sangat singkat.
Alhasil sang kaisar yakin bahwa Duan Qing pasti telah menyembunyikan tingkat martial spiritnya yang sebenarnya. Akan tetapi kemudian sang kaisar kembali dibuat lebih terkejut lagi ketika mendapati bahwa Qinan ternyata mampu mencapai lantai 7. Bahkan sang kaisar berkata, "Tidak mungkin, ini tidak mungkin." Sementara di saat Qinan masuk ke lantai 7, Qinan melihat sesosok kerangka tulang berjubah yang duduk di sana. Qinan menggunakan mata dewa perangnya untuk memata-matai. Akan tetapi kemudian jubah yang dipakai oleh kerangka tulang itu tiba-tiba aktif dan langsung bergabung dengan tubuh Qinan. Pada awalnya Qinan terkejut, apa sebenarnya jubah ini? Namun kemudian tiba-tiba jubah itu sepenuhnya bergabung dengan tubuh Qinan dan merubah penampilan Qinan. Bersamaan dengan sebuah suara yang berkata, jubah ini dikenal dengan jubah Demon God atau jubah Dewa Iblis. Dulu dia adalah senjata Monarch, tapi dia rusak setelah melalui banyak pertarungan bersamaku. Kemudian dia kehilangan kekuatannya. Aku harap penerusnya bisa merawatnya dengan baik dan mengembalikan kejayaannya. Mendengar suara yang bergema itu membuat Qinan menyadari bahwa jubah ini adalah artefak peninggalan dari sang kaisar sebelumnya. Sekarang jubah ini telah menyatu dengan Qinan. Namun kekuatan Qinan sekarang hanyalah kultivator di ranah martial Higes. Jadi Qinan masih belum bisa untuk melepaskan kekuatan penuh dari jubah ini. Namun walaupun untuk sekarang Qinan masih belum bisa menggunakan jubah ini, akan tetapi jubah ini tetap merupakan hadiah besar. Dan perjalanannya ke sini benar-benar tidak sia-sia. Qinan lalu keluar dari rumah emas. Terlihat Penatua Kong bertanya-tanya, "Duan Qing, apa yang kamu dapat dari lantai 7?" Namun kemudian tatapan Penatua Kong tertuju kepada jubah yang dipakai oleh Qinan. "Duan Qing, apakah itu jubah Demon God yang dipakai oleh kaisar sebelumnya?" Qinan menjawab, "Ya, benar, mata Penatua Kong cukup tajam." Di sini Penatua Kong pun memperingatkan Qinan untuk jangan memperlihatkan jubah itu kepada sembarang orang. Qinan paham dan memberi hormat kepada Penatua Kong sebelum kemudian pamit untuk pergi. Setelah Qinan pergi, Penatua Kong berkata, "Duan Qing, di saat perjamuan surga nanti kuharap kamu tidak akan mengecewakanku." Ketika Qinan berjalan di jalanan kota White Tiger, Qinan merasakan bahwa seseorang dari tadi mengikutinya. Orang yang mengikuti Qinan itu pun akhirnya menemui Qinan dan berkata, "Duan Qing, tuanku meminta untuk bertemu denganmu, jadi ayo ikuti aku." Namun jelas Qinan langsung saja menolaknya. Siapa orang ini beraninya mengundangnya untuk bertemu dengan tuannya, bahkan Qinan tidak mengetahui siapa tuannya itu. Orang itu pun langsung mengingatkan bahwa status tuannya itu setara dengan Kaisar Ancient Kingdom. Ini merupakan kehormatan bagimu karena diundang olehnya. Tapi kamu berani sekali menolaknya. Namun Qinan tidak gentar sama sekali. Qinan balik memberi peringatan seraya mengeluarkan sedikit aura membunuhnya. "Jadi kenapa jika aku menolak undangan tuanmu itu? Ku peringatkan kepadamu, kamu jangan mengikutiku lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena akan bertindak kasar." Di bawah aura Qinan, orang itu pun nampak langsung gemetar dan berkeringat dingin, tidak lagi berani mengikuti Qinan. Setelah jauh dari orang itu, Qinan berkata, "Statusnya setara dengan Kaisar Ancient Kingdom. Pasti itu adalah aliansi Shengdao. Dan pasti aliansi Shengdao itu ingin mendapatkan peta yang aku dapatkan dari pangeran kedua." Di saat itu tiba-tiba seseorang mencegat Qinan. Orang itu berkata, "Duan Qing, aku ingin membicarakan tentang peta milik pangeran kedua yang sekarang ada di tanganmu." Namun Qinan langsung saja menolak dan tidak akan memberikan peta itu kepada siapapun. Alhasil orang dari aliansi Shengdao itu pun sangat marah. "Duan Qing, apakah kamu ingin menjadi musuh aliansi Shengdao-ku?" Namun Qinan tidak peduli. Setelah mengatakan itu, Qinan pun pergi dan celah ruang pun terbuka. Namun Qinan tiba-tiba mendapati bahwa jubah Demon God di tubuhnya ini benar-benar cukup mengesankan dan mampu menahan angin dari retakan ruang. Selanjutnya Qinan pun akan tinggal di Phoenix Camp selama beberapa hari ke depan sebelum acara pengangkatan pangeran ketiga menjadi putra mahkota, atau disebut juga acara perjamuan surga, digelar.
Singkat cerita, 8 hari pun telah berlalu dan pada hari ini acara pengangkatan pangeran ketiga menjadi putra mahkota atau disebut acara perjamuan surga pun sedang digelar. Terlihat semua orang dari faksi kekuatan manapun telah datang ke sana dan terlihat di depan semua orang juga ada patung yang menjulang tinggi. Semua orang mengetahui bahwa patung ini adalah patung kaisar sebelumnya. Di saat itu tiba-tiba Kinan memanas-manasi Komandan Di Pengyun dengan berkata, "Komandan Batalion Di Pengyun, aku sangat senang dengan 3 hadiah yang kamu berikan sebelumnya." Hal itu membuat Komandan Di Pengyun sangatlah geram. Dia bergumam, "Kurang ajar Duan King, di saat acara ini selesai aku pasti akan membunuhmu." Kemudian sang harimau putih penguasa White Tiger juga muncul di sana dengan sosok harimaunya yang mendominasi. Namun kemudian penguasa White Tiger itu berubah sosok menjadi sosok manusia. Penguasa White Tiger atau mulai sekarang kita sebut saja Master White Tiger. Dia merupakan penguasa dari White Tiger Camp yang setara dengan Master Phoenix dari Phoenix Camp dan Master Black Tortoise dari Swanbu Camp atau Black Tortoise Camp. Kinan menatap Master White Tiger itu dan berkata, "White Tiger, pakai saja semua trik yang kamu punya, tetapi aku tidak akan takut." Terlihat pangeran ketiga juga datang dengan menunggangi seekor kuda. Kemudian seorang panitia acara memanggil murid dari ketiga camp untuk datang ke altar dan bergabung dengan pangeran ketiga untuk menerima baptisan dari patung kaisar. Wang Lao menjelaskan kepada Kinan bahwa selama upacara surga berlangsung, para murid generasi baru akan diizinkan untuk berdiri di sebelah pangeran sebagai lambang permulaan baru bagi kerajaan Ancient Kingdom. Di saat itu juga kaisar akan melepaskan Emperor Cell untuk kalian bisa menyerap energi kaisar. Segera beberapa murid pun bergabung dengan pangeran ketiga. Kinan juga menjadi salah satunya. Namun kemudian tiba-tiba jubah dewa iblis atau jubah demon god yang ada di tubuh Kinan berasimilasi dengan energi kaisar pertama. Alhasil Kinan menjadi senang karena ini meningkatkan kultivasinya, dan dengan kultivasinya yang sekarang Kinan sudah bisa melawan kultivator biasa di ranah martial Higes tingkat 5. Namun di saat itu tiba-tiba Kinan merasakan aura pembunuh dan ternyata ada seorang pembunuh di antara penonton. Dan pembunuh itu langsung melayangkan pedangnya ke arah pangeran ketiga untuk membunuhnya. Untungnya Kinan dengan sigap menggunakan tangannya sendiri untuk memblokir pedang tersebut sehingga pangeran ketiga pun terselamatkan. Akan tetapi Kinan menderita luka pada tangannya. Untungnya jubah dewa iblis atau jubah demon god bisa menyembuhkan luka dan seketika saja luka Kinan pun sembuh. Sementara si pembunuh langsung dibantai oleh sang kaisar juga yang lainnya. Sang kaisar langsung meminta seluruh pengawal kerajaan untuk memeriksa apakah masih ada pembunuh di antara penonton. Sementara Master White Tiger nampak kesal. Dia berkata, "Sialan kamu Duan King, kamu merusak rencanaku lagi." Komandan Zhou juga menyadari bahwa ini adalah rencana dari Master White Tiger. Dikarenakan Di Pengyun sebenarnya adalah muridnya, Komandan Zhou pun tidak akan membiarkan Di Pengyun terjerumus semakin dalam. Dirinya langsung berkata, "Di Pengyun, jangan percaya kepada Master White Tiger, dia hanya ingin memperalatmu." Namun Di Pengyun menjawab, "Zhou Bihua, kamu tidak perlu berpura-pura peduli kepadaku. Jika kamu memang menganggapku murid, kenapa kamu tidak mengajarkan teknik Immortal Phoenix kepadaku, tetapi kamu malah mengajarkannya kepada Duan King?" Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.